Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim Musalla Al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini meskipun dalam suasana yang mendung Allah Subhanahu wa taala masih meringankan langkah kaki kita untuk kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala langkah amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis. Melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 30. Ya, masih pada bab Fadilah As-Salam, keutamaan mengucapkan salam atau menjawab salam, ya. Halaman 30 baris ke-7 dari bawah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idzal taqa al-muslimani aqrabuhuma ila Allah ta'ala man bada'a bis salam. Wa fi riwayatin li Abi Dawud anil Barra ibn Azib idzal taqal muslimani fatasafaha wa hamadallahu wastaghfara ghufira lahuma wa hadza hadisun hasanun. Wa qawluhu al muslimani yashmalu az-zakarain wal unsayain waz zakar wa muharramahu wa mahramahu wa halilatahu wa yastasna min hadzal hukm al-amru al-jamil al-wajh fatahrumu musafahatahu wa man bihi ahatun kal abras wal ajzam fatukrahu musafahatahu. Wa fi riwayatin al-Hakim at-Tirmidzi an ibni Umar idzal taqal muslimani fasalima ahaduhuma ala sahibihi kana ahabbuhuma ila Allahi ahsanuhuma basharan bisahibihi fa iza tasafaha anzalallahu alaihima mi'ata rahmah al mubadi tis'un wal musafih asyarah qawluhu basharan
bi kasril muwahhadah ay talaqahul wajh wa apa nih? Wa basyashatuhu wa qawluhu lil badi tis'una ay al badi bisalam wal musafahah tis'un wallahu alam. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang keutamaan mengucapkan salam dan menjawab salam, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani." Apabila ada dua orang muslim yang bertemu, ya. Jadi kalau ketemu dua orang muslim, artinya kita temui sama-sama beragama Islam, ya, bukan agama lain. Ya, kalau orang Kristen, Katolik, ya, Konghucu, Buddha dan lain sebagainya, ini nggak termasuk, ya, nggak termasuk ke dalam kategori yang akan mendapatkan keutamaan dari yang Nabi sebutkan ini, ya, karena yang Nabi sebutkan adalah izal taqa al muslimani, ya, apabila dua orang muslim atau muslimah, ya, bertemu, ya, fatasa aqrabuhuma ilallahi ta'ala, ya, maka dari kedua orang yang tadi ketemu itu yang paling dekat dengan Allah itu siapa? Man bada'a bisalam, yaitu orang yang pertama kali ngucapin salam. Ya. Jadi ini kita saling kejar-kejaran nih Ibu sekalian. Ya, kalau kita pengen dijadiin orang yang paling dekat sama Allah, berarti kita harus apa? Yang ngucapin salam duluan. Jangan nungguin, biarin dia kan mudaan, biar dia ngucapin salam nih gue. Ya, atau dia kan orang biasa, gue kan orang kaya. Ngapain gue kaya ngucapin salam sama dia? Jangan begitu. Ya, tuh, gue kan ketua RT, dia kan warga gue, ngapain gue ketua RT ngucapin warga? Jangan. Ya, yang enggak dinilai itu semua pangkat, jabatan, kedudukan, kaya, miskin, ya, jelek, cakep, cantik, jelek tuh, ya, enggak dinilai. Ya, pokoknya kalau kita ketemu di mana aja dengan saudara kita yang muslim, tuh, yang paling dekat kepada Allah tuh siapa? Pokoknya yang pertama kali ngucapin salam. Ya, tuh. Jangan nungguin, Bu. Ya, yang namanya dalam kebaikan jangan pernah kita nunggu. Ya, kan Nabi akan dalam pepatah dikatakan itu diucapkan itu la tuakhir amalaka ilal ghad. Tuh, jangan sekali-kali kamu menunda kebaikan, tar besok aja dah. Ya, biarin aja dah. Dia kan mudaan umurnya dari gue kan tuaan, masa gue ngucapin salam yang muda? Jangan. Ya, pokoknya kalau yang namanya kebaikan itu kan Allah suruh apa? Fastabiqul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kecuali kalau kejahatan, beda lagi. Ya, nah ini kebaikan, ya. Tuh, yang akan menjadi orang yang paling dekat siapa tuh? Nah, orang yang paling dulu ngucapin salam. Ya, kalau kita pengen dijadiin oleh Allah orang yang paling dekat kepada siapa? Kepada Allah. Ya, tuh. Nah, dari jauh nih, ada siapa tuh Fulan? Gue ngucapin salam duluan lah. Ya, dari jauh boleh gak? Ya jangan jauh banget. Ya, kalau kejauhan tuh teriak-teriak, "Assalamualaikum," jangan. Ya, tadi bilang orang gile lagi. Orang ngucap salam siapa katanya? Kencang banget kan gitu. Ya, tuh. Deketin dulu kira-kira jarak semeter, paling jauh 2 meter lah. Ya, jarak 10 meter ngucapin "Assalamualaikum Pak Haji," jangan. Ya. Tuh, biar kenapa? Biar ketahuan kita juga ada adabnya. Ya, nggak perlu kita teriak-teriak. Ya, kalau emang sekiranya dia ibaratnya bukan nggak ngelihat, ya, nggak pantas kita ngucapin salam karena sebab jarak yang agak jauh, ya jangan. Ya, teriak-teriak gitu nggak usah. Ya, karena itu pun ada apanya, ada adabnya, ada etikanya, ya. Nah, apa maksudnya di sini? Ya, yang dikatakan orang yang akan paling dekat dengan Allah adalah orang yang pertama kali ngucapin salam. Ya, di sini dikatakan wa fi riwayatin li Abi Daud. Ya, dalam riwayat Abu Daud dikatakan anil Barra bin Azib. Ya, dari Barra bin Azib.
Ya, idzal taqal muslimani. Ya, apabila dua orang muslim atau dua orang Islam bertemu, fatasafaha. Ya, kemudian dua orang itu saling apa? Bersalaman. Ya, salaman. Ini salaman juga kita ada apa? Ada etikanya juga, Bu. Ya, enggak semua orang harus kita salamin. Enggak semua. Ya, kalau ada maaf ya, kalau ada orang punya penyakit yang menular kalau kita sentuh kulitnya jangan salaman. Bahkan tuh hukumnya makruh. Ya, ada mengatakan haram. Ya, contoh maaf nih ya. Guru kita contohnya, ya, dia lagi sakit, sakitnya maaf dalam tanda kutip menular gitu. Kita nggak perlu salaman, jangan salaman. Ya, jangan karena nggak enak tuh guru, jangan. Ya, jauh-jauh gini-gini aja, cerita aja. Kenapa? Hah? Oh, salah apa? Ya, nanti ada nih dijelaskan nih, ya, orang yang bagaimana yang nggak perlu kita salamin, entar ada sini, ya, tuh. Nah, di sini kalau kita ketemu orang Islam, sama-sama beragama Islam, laki sama laki, perempuan sama perempuan, ya. Dan nggak boleh juga perempuan sembarang salaman orang laki, nggak boleh. Ya, atau orang laki sembarang salaman orang perempuan, nggak boleh. Ya, karena itu bisa apa? Bisa apa tuh? Ya, ya bisa bahaya. Ya, itu kalau aliran tegangan tinggi langsung. Oh iya, ya bisa meledak gitu. Lah iya, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Imam Hanafi. Ya kan kalau kata Imam Hanafi itu, ya maaf ya, sentuhan laki perempuan tuh nggak batal. Ya, kecuali maaf nih, kalau itunya bangun baru batal. Nggak. Nah, itu nggak tahu makanya. Dua-duanya bukan laki doang, perempuan juga kan punya nafsu. Ya. Nah iya. Ya. Tuh. Kalau nggak nggak bangun nggak batal kalau kata Imam Hanafi itu. Ya makanya mendingan jangan dah kalau masih itu. Ya, jangan salaman, say halo aja dah. Ya, tuh, jangan. Ya, nah di sini dijelaskan ya, apabila bertemu dua orang muslim kemudian dia bersalaman wa hamadallah ya tuh dan dia memuji Allah wastaghfara dan juga minta ampun ghufira lahuma maka kedua orang itu bakal diapain? Diampunin dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya kalau salaman ketemu orang, gimana kabarnya Pak Lin? Wah, lagi kurang enak nih, sebel, jangan. Ya, bilang aja alhamdulillah. Ya, seenggak enak-enaknya kita, Bu, belum tentu enggak enak menurut Allah. Ya kan? Enak menurut kita aja belum tentu enak menurut Allah. Apalagi enggak enaknya kita, Bu. Ya. Gimana posisi kabarnya? Oh, gue lagi gedeg. Jangan. Ya, gue lagi bete nih katanya. Ya, lagi apa? Galau, bosen. Kenapa bosen? Ya bosen yang orang rumah, jangan. Tuh, ya. Bilang aja. Saya katakan enggak enaknya kita ketika orang tanya kita bilang apa? Alhamdulillah. Itu berarti kan kita muji Allah. Ya. Nah, kalau kita sedang dihadapkan dengan suatu masalah, orang tanya, kita apa yang kita ungkapkan, kita apa tuh kita perlihatkan kepada orang, ya kan? Rasa yang enggak enak kita rasakan saat itu belum tentu Allah kita lagi benci sama kita, belum tentu. Ya, bisa jadi Allah lagi ngapain? Muji kita. Bu, yang bikin hati kita enak sama enggak enak siapa sih? Diri kita. Ya, diri kita, Bu. Ya. Lu enak hati kita yang buat. Ya. Enggak enak hati kita tiap hari bawaannya galau, malu. Ya, kesel bawaannya ngelihat orang. Ya, ngelihat orang bahagia, disakit hati. Ya, ngelihat orang akrab melakinya, gedegnya Bu enggak kepalang tanggung. Ya, lah apaan urusan lu? Ya, tuh. Artinya apa, Bu? Udah kita tuh berbuat dengan apa yang ada di hadapan kita aja dah. Ya, ya makanya mohon maaf di antaranya penyebab banyak ya yang lagi ramai sekarang ini timbulnya apa tuh namanya? Perselingkuhan ya.
Ya, itu salah satu penyebabnya adanya apa? Kebosanan dalam sebuah rumah tangga. Ya, suami bosan sama siapa? Istri. Istri bosan sama siapa? Ya. Kok bisa timbul sifat bosan coba? Kenapa sebabnya? Ya karena kita kurang syukur sama Allah. Ya kan? Kita kurang syukur. Yakin apa yang Allah berikan sama kita itu yang terbaik loh, Bu. Ya, dengan kondisi apapun yang sekarang kita hadapi itu pasti yang terbaik. Ya, jangan kita mengeluh setelah Allah memberikan suatu takdir kepada kita. Ya, nak kawin 10, 20 tahun, 25 tahun baru nyesel. Ya, gua gedek kawin sama lu bang, gua nyesel katanya. Ya, kalau gua tahu begini kagak bakal gua mau kawin sama lu. Lah, kok baru sekali gini hari baru ngomong. Ya, udah kenyang. Ya, udah muntah lagi. Bukan hanya kenyang. Ya, baru ngomong gini hari itu nggak boleh. Ya, udah syukurin aja apa yang ada di hadapan kita. Memang ya, kalau orang peribahasa sekarang itu kan ya, pohon jambu tetangga lebih lebat daripada pohon jambu orang lain kan gitu. Bukan rumput lagi dah, rumput terlalu kecil. Ya. Pohon jambu aja yang tinggian dikit itu. Ya, tuh. Itu pohon jambu yang di tangga emang cakep daunnya, belum tentu dibuah, Bu. Ya. Pohon jambu kita kecil, buahnya banyak. Kan kita pilih yang mana? Banyak buahnya ngapain? Pohon jambu daunnya doang lebat kagak bisa diapa-apain. Ya. Gitu. Jadi jangan ngelihat sesuatu itu apanya? Zohirnya. Ya, zohirnya. Ya, dahlah apa yang ada itu yang kita apain? Syukurin, ya. Alhamdulillah saya punya suami kayak abang. Coba kalau saya punya suami artis kayak gimana saya jadi. Ya kan? Iya diselingkuhin ibu-ibu ini tinggal kabur mulu. Jangan sampai. Ya. Jangan tuh kita. Pokoknya udahlah, ya. Allah sudah katakan wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ya, kalau kita pandai-pandai untuk bersyukur atas apa yang Allah berikan, pasti bakal Allah tambahin dah. Ya, tuh. Kita Bu punya masalah dalam sebuah rumah tangga tuh biasa. Ya, biasa loh Bu. Ya, namanya hidup di dunia ini, hidup ini kan apa sih? Hidup ini apa? Hidup ini masalah loh Bu. Ya, hidup ini suatu permasalahan. Ya, lah bagaimana kita bisa apanya ibarat itu? Ya, menyikapi permasalahan yang ada. Yang namanya masalah bukan diapain? Bukan ditumpuk tapi diapain? Diselesaikan. Ya, pasangan suami istri yang ada itu enggak ada yang sempurna. Ya, mau sekaya apapun, mau sealim apapun, mau sepintar apapun pasti ada apanya? Kekurangannya. Di situ fungsi adanya namanya Allah katakan subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua makhluk itu saling apa? Berpasang-pasangan. Ya, tuh, fulan jodohnya sama ini. Udah, emang itu keputusan Allah. Kan udah dicatat sejak kapan tuh? Sejak usia janin baru berapa? 120 hari atau 4 bulan. Masa kita mau lawan takdir sih, Bu? Kan nggak mungkin. Ya, gitu. Pokoknya sesuatu yang kita lakukan di luar takdir nggak lama hukumnya. Jalannya itu pasti akan apa ya? Ya, mandek tengah jalan ada aja masalah. Kenapa? Karena yang menjadi pertimbangannya adalah apa? Nafsu. Ya, tuh keduniaan tuh, ya. Cukuplah dengan apa yang ada di depan mata kita itu yang terbaik. Ya kan? Tuh, nanti itu abang kita, suami kita yang kita anggap biasa aja, Bu. Ya, di surga bakal jadi suami kita yang paling ganteng. Ya, ganteng, Bu. Ya, di luar semua kegantengan para siapa itu? Ya, bidadara-bidadara yang ada. Ya kan? Insyaallah tuh. Kayak niat kita berumah tangga itu pengen apa ya? Bukan hanya di dunia tapi di mana? Di akhirat, bukan hanya di akhirat tapi di mana? Di surganya Allah nanti kita bakal ketemu semua. Ya, kan enak. Ya, di surga juga nanti kita bisa saling ketemu loh, Bu. Ya, saling silaturahim. Aku mau main ke rumah Pak Lin, aku kangen sama dia. Bisa enggak? Bisa. Ya, jalan-jalan tapi memang tempatnya beda-beda. Ya, surga kan banyak macamnya kan. Ya,
masuk rumah Pak Lin, Pak Lin rumahnya cakep banget istananya. Ya kan, kok si anu biasa aja. Oh, tergantung apanya itu? Tergantung amalnya waktu di dunia. Tuh, ya. Kalau rumah cakep di dunia tergantung duitnya. Ya, kalau di akhirat tergantung apanya? Tergantung amalnya. Ya. Oh, rumahnya cakep banget, di amalnya bagus. Nggak ada orang bilang gitu. Pasti duitnya duitnya banyak. Iya kan? Nah, itu. Ya, pakai duit ya, yang warna merah ya. Baik. Ya. Wa hadza hadisun hasanun. Hadis ini derajatnya atau kedudukannya adalah hadis hasan, ya. Jadi hadis hasan itu ya sebelum hadis yang apa itu? Sahih, ya. Jadi hasan sahih, ya. Hasan dulu baru ke sahih. Tuh, ya. Wa qauluhu ya al-muslimani, kata atau ucapan al-muslimani di sini yashmalu mencakup az-zakaraini. Ya, maksudnya laki-laki dengan laki-laki. Artinya kita salaman laki ame laki. Ya, wal unsayaini. Ya, atau juga dua orang perempuan, ketemu perempuan ame perempuan. Ya, jangan ampe kita ketemu laki salaman kakak cepikik, jangan. Ya, itu namanya ganjen itu orang kayak gitu tuh. Tahu gak ganjen, Bu? Lenjeh. Hah? Apalagi selain lenjeh itu? Ya, ganjen, lenjeh, genit. Ya. Tuh, kegatelan, ya paling. Ya, jangan tuh, Bu. Kan lagi rame juga orang lagi bicarain ya. Ya, kasus-kasus begitu tuh. Ya. Alhamdulillah tersebarnya banyak di majelis-majelis taklim lagi, saya kaget juga. Ya, lagi rame. Ya. Insya Allah di Al-Ayubi nggak ada yang kayak gitu kan ya? Insya Allah nggak ada, jangan dah. Ya, kita jaga tuh godul basor, Bu. Ya, pandangan mata kita. Udah kalau lihat laki ganteng, merem aja di kita. Ya. Merem kenapa? Membayangin laki kita udah. Ya. Nah, iya, jangan lihat. Jangan. Ya. Itu laki kan kalau di apa ya? Ibarat kata kalau diliatin, ya, liatin dengan rasa kagum kemudian ingin memiliki, itu beda nanti laki menanggapinya itu. Ya, jangan sampai ada itu. Ya, tuh. Kalaupun ada dibuanglah dari sekarang. Ya, karena akan membahayakan rumah tangga kita. Ya, bahaya. Kenapa? Ya jangan. Ngapain atas dibayangin? Ya, mendingan bayangin Nabi Muhammad, enggak dosa. Ya, bayangin Nabi Muhammad, pengen ketemu, gue kangen pengen ketemu Nabi Muhammad, enggak apa-apa. Ya, bayangin artis, bayangin guru enggak boleh. Tapi kalau Nabi Muhammad boleh dibayangin enggak? Boleh. Ya. Nah, iya. Ya. Wazakar ataupun laki-laki ya, wa mahramahu atau perempuan yang apa? Yang enggak boleh dinikahin. Ya, artinya kalau dia ketemu laki, perempuan, keponakan, boleh enggak salaman cium tangan laki perempuan? Ya boleh keponakan. Ya, kalau ame ya cucu apa sama sepupu enggak boleh. Sepupu kan boleh kawin kan? Boleh. Ya, tuh. Atau ame ada ipar, boleh enggak? Salaman? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Kan masih kita kawin sama empoknya. Itu hukumnya namanya itu kan dalam saya ada bilang ya, persaudaraan itu sebabnya ada 3. 1 saudara kandung, kedua saudara susuan, ketiga saudara musoharoh atau saudara karena perkawinan. Ya, contohnya Poside kawin Bang Syafi. Bang Syafi punya adik tuh. Ya, Aat punya siapa lagi? Atib. Atib masih ada enggak? Masih. Itu. Ya, itu selama Poside masih suami istri sama Bang Syafi, itu berarti itu mahram.
nggak apa-apa salaman. Ya, kecuali kalau posisi dia udah cerai atau Bang Sapi udah meninggal. Ya. Betul. Ya, betul. Tapi sebatas untuk apa? Salaman doang. Untuk yang lainnya aurat jangan kasih. Ya, itu nggak boleh tetap itu. Ya. Apa-apa. Selama masih ada apa? Ya. Memang ada pendapat mengatakan, enggak, kalau adik ipar nggak boleh tetap. Ya. Enggak apa-apa sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia itu adalah adik kita selama kita masih hubungan sama abangnya. Kecuali abangnya udah mati. Ya, kayak saya tuh. Mepo Am udah nggak bisa. Ya. Kenapa? Mepo Ida nggak bisa salaman. Kenapa? Karena udah nggak mahram lagi sama saya. Ya, tuh. Karena saya boleh kawin sama dia. Ya, kenapa? Karena status abang saya udah meninggal. Tuh. Itu namanya persaudaraan karena musyawarah. Karena apa? Karena perkawinan. Memang ada sebagian perempuan, dia adik atau abang nggak mau salaman. Ya boleh-boleh aja sih, tergantung dia. Tapi secara hukum yang ada, sekedar salaman tuh boleh. Ya, cuman jangan pelukan. Waktu cium pipi cium jangan. Hah? Kenapa? Jangan. Ya, sekedar salaman gitu doang. Kenapa ya? Masa? Kalau nenek sih nggak apa-apa. Kenapa? Oh. Oh gitu. Ya harus dilurusin itu, harus dilurusin. Didengar gak nih? Oh nggak ada kan sini kalau. Itu harus dibenerin itu. Ya kalau mantunya bukan cik lah jatuhnya. Hah? Itu dong. Berarti cucu dong. Ya cucunya kan? Nenek kan? Nah, iya. Ya nenek aja, jangan kan salam diajak nginep aja boleh. Iya. Oh gitu. Iya. Ya harus dibetulin, harus ngaji berarti itu dia. Ya. Jadi ya, kalau dengan laki perempuan atau perempuan dengan laki yang mahram atau yang enggak dia boleh nikah, apa-apa ya salaman. Ya itu. Wa yustasna min hadzal hukum. Nah, pengecualian tentang hukum bersalaman ini untuk siapa? Al-amru al-jamil. Seorang pemuda yang tampan. Ya, ganteng. Tuh. Al-wajhu, ya, yang mukanya cakep. Ya, tuh. Ini pengecualian. Fatahrum musafahatahu, maka apa? Haram hukumnya bersalaman. Tuh, ya. Ya mungkin ini di antara yang tadi juga termasuk ini. Kalau contoh adiknya posisi dia lebih ganteng, kalau memang kita jangan salaman enggak apa-apa. Takut apa itu? Terpikau, ya. Dengan kegantengan adiknya Bang Sapi contohnya. Ya kan gitu. Ya. Mendingan kita cegah dulu, enggak usah ada ya. Ya, tapi kalau niat kita enggak ada apa-apa ya jangan, enggak apa-apa. Ya, tapi kadang kita enggak ada dari sononya kadang ada. Ya, nah itu yang kita bingung tuh. Ya. Kemudian ya. Mana tadi tuh? Waman bihi ya ahatun.
ya, dan juga bagi orang yang punya penyakit kal abros, ya, seperti orang yang punya penyakit kusta, ya, atau penyakit kulit, tuh, ya, wal ajzam atau jazam itu penyakit kulit juga itu, fatukrahu musafahatahu, maka bersalaman sama itu orang yang punya penyakit hukumnya makruh, ya, karena nanti bahaya, ya, dengan kita salaman sentuhan kulit akhirnya kita nular, ya, kayak dulu waktu lagi rame-ramenya apa itu, dia copit itu kan, ya, copit salam kali kagak ada yang salaman tuh, udah takut semua itu salaman, ya, padahal kalau itu mah nggak ada apa-apanya itu belum. Dirawat sana, isolasi 4 ya. Nah, iya. Nah itulah, ya, sembahyang jarak-jarak. Orang kagak lah, setan pada dalam setan. Iya. Ya. Tuh. Ya. Wa fi riwayatin Al-Hakim, ya, dalam riwayat Imam Hakim At-Tirmidzi dan dari Tirmidzi an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, izal taqal muslimani, apabila dua orang muslim bertemu, fasalima ahaduhuma ala sahibihi, maka salah satu di antara kedua itu bersalaman kepada temannya, kana ahabbuhuma ilallahi ahsanahuma basyaran, yang paling dekat dengan Allah adalah siapa? Yang paling tampan atau yang paling cantik. Jadi ketampanan, kecantikan ada nilai plusnya juga, Bu. Ya, di mana? Di sisi Allah. Ya. Tuh. Tuh, asalkan dia apa? Mengucapkan salam itu benar dengan niat yang tulus. Ya, salamannya bukan karena ada niat apa-apa. Gue pengen salaman sama dia, gue pengen rasain kulitnya kayak apa sih. Ya, itu enggak boleh. Ya, kan ada yang begitu? Banyak. Kan ada. Ya banyak. Orang ganteng banget, gue pengen salaman sama dia. Ya. Nah, iya. Ya, tuh. Ya sama, Bu, ketika kita salaman nih sama inian kita, sama apa istilahnya fans kita. Ya, Ibu senang sama artis. Ketika itu artis datang ke daerah kita salaman, jangan. Ya, nggak boleh, itu haram. Ya kan? Kenapa? Itu udah ketahuan niat kita demen-demen dia karena apa? Karena ganteng, ya kan? Ya kan? Coba jelek mau gak disalamin? Nah, itu ketahuan. Ya kan? Makanya udah cukup lah. Gini-gini aja, saya hello dari jauh udah. Ya, tuh. Ya kadang kan orang-orang kita juga yang pada keganjenan. Ya, nggak boleh orang ganteng dikit datang main salaman, sampai nangis-nangis. Anak-anak muda sekarang gitu yang gitu. Huh? Sampai nangis deh, Bu. Ya. Gimana gitu kayaknya tuh. Apalagi datang artis-artis Korea itu. Ya kan? Perempuan-perempuan kita, ya Allah, masih muda-muda itu. Kok jadi idolanya orang-orang kayak gitu? Ya. Apakah nanti di akhirat bakal membantu dia? Nauzubillah, justru akan menyengsarakan dia, Bu. Ya, Nabi sudah bilang yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan kepada orang yang dia cintai. Ya, lah kalau dia cinta sama seorang artis dalam tanda kutip itu artis nggak benar, ya nanti jangan kaget saat Allah bangkitkan kita dikubur, ya, dari kubur kita dikumpulkan sama kelompok malaikat. Ya, tuh. Dunia kita senang sampai nangis-nangis nggak bisa salaman. Ya, begitu salaman diapain, dipoto, di selfie, dipasang jadiin status nih, gue bisa salaman sama Lady Gaga katanya. Dan nanti jangan. Ya kan? Ya, gitu. Bahaya, ya, karena itu akan membawa malapetaka nantinya kita di mana? Dikubur sama di akhirat, Bu. Ya, tuh. Kalau kita bersentuhan kulit kepada seorang yang bukan apa? Bukan mahram kita. Ya, tuh. Yang boleh sentuh kulit kita adalah hanya suami-suami kita. Ya, nggak boleh orang lain. Biar orang penasaran, biar orang tahu kalau orang soleha itu sangat membuat apa? Penasaran gitu. Ya.
Ada kan Bu, seorang suami yang nggak tahu kalau istrinya itu adalah solehah. Justru orang yang tahu kalau istri si fulan adalah solehah. Ada juga seorang istri yang nggak tahu kalau suaminya soleh. Justru orang yang lain yang tahu kalau itu adalah orang yang soleh. Itu bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Ya, kita sebagai suami istri yang tahu istri kita soleh siapa? Ya suami. Ya, yang tahu suami kita soleh siapa? Ya istri. Loh, kok justru kita tahu suami orang soleh? Tuh bang, kayak si Ano dong, suaminya itu soleh banget dah. Ya, kita balik nggak boleh tuh Bu. Betapa sakit hati seorang siapa itu? Suami. Ya, sakit hati itu, sakitnya tuh di mana Bu? Sini. Iya. Pokoknya jangan pernah lah sekali-kali kita ngebandingin laki kita sama laki orang, jangan Bu. Ya, jangan pernah. Ya, kenapa ya? Sakit hati orang kalau dibanding-banding gitu Bu. Ya, saya juga laki, ya nggak akan, nauzubillah, kalau sampai ngebandingin istri dengan siapa? Istri orang. Ya dalam hati sih, kata hati pasti ada. Ya, tapi nauzubillah, kalau orang Sunda nauzubillah lah. Ya, jangan sampai kita keluar omongan kayak gitu, lu jadi bini gitu amat. Ya, jangan. Itu jangan sampai ya, karena itu akan apa? Menjadi suatu masalah besar dalam sebuah rumah tangga kita. Tuh, ya. Baik. Bisahibihi, ya, terhadap temannya. Fa iza tasafaha, apabila keduanya saling bersalaman, anzalallahu alaihima mi'ata rahmah. Allah akan turunkan kepada keduanya berapa? 100 rahmat. Coba ya, dua-duanya mendapatkan cepek-cepek rahmat. Kasih sayang. Bu, pernah gak kita istilahnya mentadaburi apa sih arti sebuah rahmat atau kasih sayang Allah, Bu? Pernah gak kita memikirkan gitu secara mendalam? Pernah gak? Ya, kalau Allah itu sayang sama kita, pernah gak? Yang paling gampang, Bu, contohnya Allah tuh sayang sama kita gini dah contohnya ini. Kita lagi jalan-jalan, Bu. Ya, satu bus taruhlah bis yang gede isinya berapa tuh? 50 orang ya. Ya, 50 orang. Tuh. Ya, saat kita berhenti di rest area, ya, itu pasti ada yang pengen ngapain? Kencing. Ada yang pengen BAB. Ya. Jangan jauh-jauh, coba semuanya tuh 60 orang, semuanya pengen berak semuanya, coba kira-kira gimana? Padahal kamar mandi cuma berapa ya padahal itu? Coba. Di situ kadang Allah tuh udah ngasih sayang sama kita. Gue kasih dalam 61 bis ini ada 5, 7 orang, 10 orang lah, nggak apa-apa. Biar yang satu megang perut, yang satu jalan miring gitu ya. Allah udah tahu gitu. Ya kan? Tapi kalau semuanya udah di ujung, itu gimana itu? Ya. Itu kira-kira yang ngasih sayang siapa tuh? Oh, pernah kita berpikir kayak gitu? Pasti nggak pernah. Ya. Jangan mobil, pesawat, kemarin saya umroh. Ya, kamar mandi cuma ada 10. Sementara penumpang ada 600. Coba 600-nya pengen berak semua. Wah, lo gimana itu? Hah? Nggak kebayang kita, Bu. Di atas pesawat kalau bis bisa kita berhenti dah, minggir-minggir, ngumpet-ngumpet dikit gitu ya. Ya, di atas pesawat ini, Bu. Ya. Toilet cuma 10, orang 600. Jangan jauh-jauh 400 saja yang semuanya pengen BAB. Waduh tuh. Ya. Itu bukti Allah sayang sama kita itu, Bu. Ya, tapi kadang kita apa ya? Lupa. Ya, ada lagi contohnya, Ibu pernah sakit gigi gak? Pernah Ibu sakit gigi, semua giginya sakit? Alhamdulillah, Allah sakit gigi. Coba semua gigi kita sakit atas bawah, Bu. Nah itu berarti Allah masih apa? Sayang sama kita. Itu namanya Allah. Ya kagak pernah makanya. Harus diingetin. Ya. Laki kita, Bu, lubang hidung kita berapa ya? 2. Yang atau 2 yang bisa napas, yang atau nggak bisa, enak gak? Tuh, ya makanya
Allah katakan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Ya, tuh. Dalam segala hal Allah itu memberikan rahmat kepada kita, kasih sayang gitu. Ya, ini kalau lagi ngaji kayak gini, Bu. Ya, maaf berapa orang tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 orang semuanya pengen BAB. Pulang saya. Iya. Ya kan? Alhamdulillah nggak ada yang pulang nih. Ya coba. Itu terlepas dari kita makan sambal atau kagak loh, Bu. Ya kan? Ada orang makan sambal nggak mules perutnya? Ada nggak? Ada. Itu karena apa? Rahmat Allah. Ya, makanya Allah katakan wa rahmati wasi'at kulli syai. Kasih sayangku itu melebihi luasnya segala sesuatu yang ada ini. Ya, jadi nggak bisa kita ukur berapa banyak rahmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sayang kita banyak apa ya? Lupa, nggak pernah merenung. Besok ibu-ibu pengen hadir di JIS nih. Coba ibu-ibu lagi ada di tengah-tengah, ya JIS pengen BAB gimana coba? Nah jangan, makanya minta doa sama Allah tuh. Ya. Jauh Bu. Nanti jutaan orang Bu. Ya itu. Ada orang kepikiran tuh. Ya kayak orang umroh. Ustaz nanti ini kalau mau BAB gimana? Minta sama Allah, jangan berak dulu saya bilang sebelum selesai tawaf mesai. Ya, minta dikasih, kentut kagak, jangan kan berak, kentut aja kagak. Ya, makanya itu minta apa-apa sama siapa? Allah. Ya. Iya, jangan minta sama yang lain, jangan dah. Itu rahmat Allah kepada kita tuh. Ya. Baik. Lil badi tis'un. Coba buat orang yang memulai salam 90. 90 apa ya? Rahmat. Nah, buat yang enggak mulai berapa ya? Walil musafi asyrah. Buat orang yang salaman 10 doang. Nah, kita mau yang 90 apa yang 10? 90 dong, Bu. Ya, kalau ada yang gede pahala, kenapa kita ambil yang kecil? Ya, kalau ada duit yang banyak kan kita ambil dikit-dikitan. Ya, itu salah. Tuh, ya. Jadi itu di antara fadilah kita mengucapkan salam terlebih dahulu, ya, tuh. Qauluhu basyaran, kata basyar atau manusia di sini bikasril bisyaran, ya. Ai talaqahul wajh, yaitu wajah yang tampan, wa basyasyatuhu, dan tubuh yang, setelah kata itu tubuhnya apa sih? Kalau perempuan kan semampai ya. Tingginya semampai. Ya kan? Tuh. Hah? Buhay. Tinggi semampai kan? Nah, ya udahlah, kata-kata itu lah, saya kurang paham itu. Ya, itu. Qauluhu lil badi, ya, ucapan lil badi yang memulai tis'una ay al badi'u bisalam, yaitu yang pertama kali atau yang memulai duluan mengucapin salam, ya, itu maksudnya. Wal musafahah tis'un. Dan yang mengucapkan atau bersalaman pun akan mendapatkan berapa? 90, ya. Qauluhu walil musafi asyarah, ya, walil musafihi asyarah bi fathil fa, musafih, ya, yaitu 10 kebaikan atau 10 rahmat. Wa fi dzalika annal mandub qad yabdulu al wajib, ya, bahwasanya itu menunjukkan sesuatu yang sunnah itu, ya, pasti enggak akan bisa mengalahkan yang wajib. Tuh. Yang namanya wajib itu harus diapain? Diutamakan atau didahulukan, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhaltum fi majlisin, apabila kamu kalian masuk ke dalam suatu majelis, fasallimu, maka ucapkanlah salam." Cuma jangan kenceng-kenceng. Apalagi datangnya pengajian udah mulai. Ya, guru udah ngajar, datang udah terbelakangan, assalamualaikum. Salah ini. Kalau belum ada gurunya, belum mulai ngaji nggak apa-apa. Ya, udah kalau udah mulai ngajar, udah ada pengajian, pelan-pelannya assalamualaikum gitu aja dah. Ya, nggak ada yang dengar, malaikat yang menjawab. Ya kan? Karena salah siapa ya? Salah ente, datang terlambat.
Ya, coba datangnya sebelumnya itu. Ya, tuh. Wa idza kharajtum fasallimu, dan ketika kalian akan keluar juga harus ngapain? Ucapin salam juga. Makanya kemarin saya bilang kan kita ngucapin salam meskipun orang itu juga kagak apa-apa ya. Di jalanan ketemu. Assalamualaikum. Di pasar Ariyat ketemu. Mau pulang ketemu lagi. Ya kan? Besok di JIS ketemu lagi. Salam-salam enggak apa-apa, boleh enggak? Ya boleh, itu bagus. Berarti Allah membukakan pintu kebaikan buat kita. Ya, kalau kita diberikan jalan kebaikan atau dibukain pintu kebaikan oleh Allah, berarti Allah tuh sayang banget sama kita, Bu. Ya, lah coba kita nggak dikasih buka atau pintu kebaikan, Bu. Ya, pengen ngaji, perutnya mules mulu. Ya kan? Berarti ada sesuatu ini. Iya, ada sesuatu nggak tuh? Ada. Ya, pengen ngaji. Tadi nggak ngaji nggak mules. Pas giliran ngaji, nah itu ada apa itu kan pasti ada sesuatu itu. Ya, tuh. Baik. Ai payundamus salam inda mulaqah, ya, disunahkan mengucapkan salam saat bertemu al muslim, orang yang muslim, wa inda mufaraqah, dan saat berpisah. Ya, bazlan lil aman, untuk mendapatkan suatu keamanan. Ya, tuh. Wa iqamatin li sya'airi ahlil iman, dan untuk menetapkan ya sya'air ahlil iman, ya, bukti atau tanda-tanda kepada orang-orang yang beriman, ya. Nah, itu salah satu di antara beberapa keutamaan yang Allah akan berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang rajin mengucapkan salam, ya. Kaza qalahu al-Azizi, ya, wa qala An-Nawawi yustahabbu, ya, begitu pula Al-Imam Azizi dan An-Nawawi mengatakan disunahkan idza dakhala baitihi, saat masuk ke dalam rumahnya, an yusallima, untuk mengucapkan salam, wa in lam yakun fihi ahadun, sekalipun saat kita masuk ke rumah kita nggak ada orang, sunnahnya ngucapin salam. Ya, jangan mentang-mentang rumah sendiri kagak ada orang, laki gue lagi kagak, gue masuk ke dobrak-dobrak pintu. Ya nggak ngucapin salam, boleh nggak? Jangan. Ya, meskipun rumah kita, Bu, ngucapin salam. Ya, tuh pasallimu, ya, tuh di ahlihi. Ya, tuh. Kenapa? Kan di rumah kita, Bu, meskipun secara zahir nggak ada orang, malaikat ada nggak? Ada. Iya. Ya. Jangan kita rumah kita tuh, Bu, kalau kita jarang ngucapin salam tuh jadi rumah setan itu. Ya setan demen banget. Nah, si Ano pulang nih, pasti nggak ngucapin salam, bener. Di nongkrong situ terus. Tapi kalau kita ngucapin salam, kabur tuh setan tuh, Bu. Ya, bakal lari dari rumah kita. Apalagi kita baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, tapi kalau kita tahu tuh rumah nggak ada orang, jangan kenceng-kenceng. Ya, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malaikat jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau kita nggak ucapin salam, justru setan bakal ngapain? Nongkrong di rumah kita terus-terusan, Bu. Makanya selalu ada masalah dalam rumah kita. Kenapa? Karena kita piara setan di rumah kita. Ya, rumah kita nggak pernah ngajiin, nggak pernah kita arwahin, nggak pernah kita zikirin. Itu rumah penuh dah sama setan, Bu. Ya, penuh banget. Ya, kenapa? Ya itu. Makanya ada masalah aja di rumah tangga kita. Anak begini lah, terbini begini lah, ya, tersuami begini. Kenapa? Karena salah satunya, ya, rumah kita tidak kita apain? Hidupkan dengan zikir seperti kuburan, katanya, sepi. Ya, justru diisi dengan suara-suara musik, ya, musik-musik itu. Nah, itu yang akan mendatangkan apa? Ya, setan dan juga jin ke dalam rumah kita. Ya, apabila rumah kita tidak bacakan Al-Quran. Ya, tuh. Waliyakul assalamu alaina wa ala ibadihis salihin wa ibadillahis salihin. Jadi ucapan salamnya itu seperti itu, Bu. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tuh, ya. Jadi nanti empok-empok, ibu-ibu pulang ucap salamnya begini. Kalau nggak ada orang, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Tuh. Ibadis salihin. Ya. Wa kaza idza dakhala masjid, begitu pula ketika kita masuk ke masjid, au baitan li ghairihi, atau masuk ke rumah bukan rumah kita, laisa fihi ahadun,
yang enggak ada orangnya yustahabbu an yusallima ya, disunahkan juga untuk ngapain? Mengucapkan salam ya. Wa an yaqul assalamu alaina ya wa ala ibadillahi as-solihin. Tuh. Atau assalamu alaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dua caranya itu. Ya, tuh diamalin tuh dicatat aja, Bu. Ya. Tapi yang gampang sih tadi itu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya, diamalin. Insyaallah rumah kita akan aman dari segala macam apa ya? Gangguan dan godaan syaitan yang terkutuk. Oke. Wa an yaqulu assalamu alaina wa ibadillahis sholihin. Ya, tuh. Apalagi surat selanjutnya tuh wa yustahabbu liman salima wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.